bahwa kita diminta untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal, ya. Kemudian setelah identifikasi kita buat, ya, baru kita buatkan perencanaan, ya, yaitu adalah tindakan yang ditujukan untuk menangani risiko dan peluang, ya. Itu di klausul 6.1, ya. Di situ kita bicara mengenai tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang, ya. Jadi di sini adalah tindakan mitigasi apa, ya, yang akan kita lakukan untuk mengelola risiko dan peluang yang teridentifikasi di dalam organisasi kita. Kemudian 6.2, ya, klausul 6.2 ini adalah mengenai sasaran lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Nah, di sini kita bicara mengenai langkah-langkah apa yang akan kita lakukan atau kita tetapkan, atau action plan apa yang akan kita buat untuk mencapai sasaran yang sudah kita tetapkan, gitu, ya. Nah, poin pentingnya apa? Poin penting di sini, ya, untuk menangani risiko dan peluang. Poin penting yang pertama adalah perencanaan harus mempertimbangkan isu, ya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan juga penaatan peraturan, ya, dan persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya itu bisa persyaratan dari customer, ya, atau persyaratan dari badan-badan internasional, ya. Kemudian lingkup dari sistem manajemen lingkungan. Kemudian risiko dan peluang, ya, yang terkait dengan aspek dan dampak yang sudah kita identifikasi, ya. Ini adalah poin pentingnya di dalam klausul 6.1 ini, ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi di awal di klausul 4.1, kemudian 6.1 ini adalah perencanaan, ya, untuk mengelola risiko dan peluang yang sudah teridentifikasi di klausul 4.1. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah memberi jaminan bahwa sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang kita harapkan, ya. Jadi mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan, kemudian potensi eksternal yang mempengaruhi organisasi, kemudian juga pencapaian perbaikan berkelanjutan, ya. Ini di klausul 6.1. Kemudian 6.1.2, ya, ini mengenai aspek lingkungan. Ini organisasi menetapkan aspek lingkungan kegiatan, ya, baik produk maupun jasa. Kemudian menetapkan dampak lingkungan dari aspek lingkungan yang dilakukan, ya, di dalam organisasi. Kemudian juga memperhitungkan perubahan kegiatan dan inovasi, ya. Jadi setiap ada perubahan kegiatan atau perubahan proses, itu juga harus kita identifikasi ulang lagi, ya, mengenai aspek dan dampaknya. Kemudian mempertimbangkan kondisi normal dan darurat, ya. Ini tidak dalam menentukan aspek dan dampak, ya. Itu kita harus mempertimbangkan dalam kondisi normal dan kondisi darurat, ya. Pasti aspek dan dampaknya akan berbeda, ya, antara kondisi normal dan kondisi darurat. Kemudian organisasi harus menentukan aspek penting, ya. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi, ya, aspek-aspek penting yang mana saja yang punya pengaruh atau punya dampak terbesar di dalam proses bisnis kita. Nah, di situ kita diminta untuk mengidentifikasi aspek pentingnya, ya. Kemudian setelah aspek pentingnya sudah teridentifikasi, aspek penting tersebut harus kita komunikasikan, ya, ke berbagai tingkat fungsi di organisasi, ya. Jadi mulai dari top management, ya, ke middle management, sampai ke low management, sampai ke operator. Itu harus kita komunikasikan aspek lingkungan penting kita apa saja, ya. Sehingga nanti seluruh karyawan akan mengerti, ya, mengenai aspek lingkungan dan dampak lingkungan yang terjadi. Kemudian klausul 6.1 ini aspek lingkungan, ya. Itu yang kita lakukan di organisasi kita, ya. Poin pentingnya adalah kita membuat satu prosedur, ya. Prosedur ini harus diterapkan, dipelihara. Kemudian kita mengidentifikasi aspek lingkungan, ya, yang sudah saya utarakan tadi depan. Kemudian menentukan aspek penting. Nah, yang berikutnya adalah mendokumentasikan aspek penting dan diupdate secara berkala, ya. Jadi aspek penting lingkungan itu harus kita review secara berkala, ya. Mau 6 bulan sekali atau mau 1 tahun sekali, ya. Itu harus diupdate, ya. Kemudian aspek penting lingkungan ini harus dikelola,
ya dalam penerapan dan pemeliharaan pada implementasi sistem manajemen lingkungan. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan, ya? Yang pertama adalah seperti ini, ya. Contohnya adalah aspek dan dampak lingkungan, ya. Aspek apa? Aspek adalah satu unsur dari kegiatan, ya, baik produk maupun jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan, ya. Kemudian apa dampak? Dampak adalah hal yang terjadi dari aspek yang kita lakukan, ya. Setiap perubahan pada lingkungan, ya, baik merugikan atau menguntungkan, ya, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan produk atau jasa dari organisasi. Itu yang namanya dampak. Kemudian aspek lingkungan penting, ya, aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, ya. Ini yang namanya aspek lingkungan penting, ya. Artinya kegiatan yang kita lakukan yang punya dampak signifikan atau dampak penting terhadap lingkungan. Kemudian kewajiban penaatan. Apa yang dimaksud dengan kewajiban penaatan? Kewajiban penaatan adalah kita diminta untuk taat terhadap seluruh aturan perundangan yang berlaku, ya, baik nasional maupun internasional, ya, sehingga akan mempengaruhi daya dukung lingkungan, ya. Jadi ada kewajiban penaatan, ya. Kemudian 6.13 yaitu mengenai kewajiban penaatan itu adalah menentukan dan memiliki akses kewajiban penaatan, ya. Kemudian kita menentukan bagaimana penerapan penaatan tersebut harus kita lakukan, ya. Kemudian memperhitungkan kewajiban penaatan secara berkelanjutan. Kemudian 6 kewajiban penaatan, ya, persyaratannya, ya. Di dalam organisasi kita atau perusahaan kita ada yang namanya prosedur, ya. Prosedur, kita ada 16 prosedur, ya, yang harus kita jalankan. Kemudian bagaimana mencari dan mengidentifikasi peraturan perundangan yang berlaku, metode yang kita gunakan untuk apa, ya. Supaya nanti pada saat kita melakukan kegiatan implementasi itu seluruh peraturan perundangan baik nasional maupun internasional itu dapat diterapkan, ya, yang bisa dilakukan di dalam organisasi kita. Kemudian menentukan peraturan yang berlaku di organisasi, ya. Jadi tidak semua peraturan yang berhubungan dengan lingkungan itu bisa kita adopsi, hanya peraturan yang berhubungan yang memang punya akses atau punya dampak terhadap proses bisnis kita saja yang kita adopsi, ya. Kemudian peraturan tersebut, ya, itu yang kita terapkan di dalam organisasi itu dievaluasi dan dipelihara, ya, secara berkala dievaluasi, ya, apakah efektif atau tidak. Nah, yang sering terjadi di perusahaan kita, ya, kebanyakan karyawan itu sudah di training tapi kok masih bingung gitu, ya. Ini yang sering terjadi. Kenapa gitu, ya. Yang pertama itu karyawan itu tidak memahami apa sih isi peraturan dan perundangan, ya. Kemudian tidak tahu cara menggunakannya, ya. Walaupun setelah mendapatkan training, ya, tapi dalam implementasinya itu tidak memahami isi peraturan dan cara menerapkannya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kita membaca aturan atau peraturan perundangan tersebut dan memahami isinya dulu, ya. Kalau kita tidak pernah membaca isi dari peraturan tersebut, bagaimana kita akan menerapkan di dalam kegiatan proses bisnis kita, ya. Jadi ya kuncinya yang utama adalah membacanya dulu, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi peraturan lingkungan, ya? Nah, yang pertama adalah kita kelompokkan dulu, ya, peraturan yang berhubungan dengan material dan energi yang masuk, ya. Jadi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan material, ya, yang kita gunakan dan energi yang kita gunakan, ya. Kelompok peraturannya yang mana? Kemudian peraturan yang berhubungan dengan reaksi atau proses yang ada di dalam bisnis kita, ya. Di dalam proses produksi itu aturan-aturan mana yang cocok untuk diterapkan, ya. Kemudian peraturan-peraturan mengenai air,
ya, penggunaan air, buangan ke air, ke badan air, ya. Itu peraturan-peraturan yang mana saja. Kemudian peraturan-peraturan mengenai emisi udara, ya. Kemudian peraturan-peraturan mengenai disposal limbah B3 dan non B3, ya. Kemudian peraturan-peraturan mengenai produk jadi, ya. Kemudian peraturan-peraturan yang berbicara mengenai reuse, recycle, dan recovery, ya. Nah, itu kita identifikasi semua, ya. Jadi tidak semua peraturan mengenai lingkungan, ya, itu bisa kita adopsi, tapi kita sesuaikan dengan yang ada, ya.